Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi untuk para peserta. Sebelum acara webinar saya buka dan sambil menunggu peserta lain masuk ke ruangan Zoom, maka diinformasikan kepada seluruh peserta webinar untuk menyalakan videonya bila mana tidak ada gangguan dan kendala, mematikan mikrofon demi kelancaran berjalannya acara, serta dimohon untuk menggunakan baju yang rapi, karena Zoom ini akan saya rekam untuk dokumentasi. Terima kasih. Baik, mohon perhatian kepada seluruh peserta, acara akan segera saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Tentunya teman-teman masih semangat ya pada pagi menjelang siang hari ini. Oke, luar biasa sekali. Pada kesempatan pagi hari ini, kita bisa hadir di acara virtual seminar dengan topik vaksinasi COVID-19 menuai pro dan kontra yang diselenggarakan oleh kelompok 4 dari kelas 11 MIPA unggulan 2 SMA Plus PGRI Cibinong pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Asriun Okta Maharani sebagai pemandu acara di acara ini yang akan menemani teman-teman semua dari awal berjalannya webinar sampai pada akhir acara nanti. Kepada yang terhormat Ibu Juju Juriah SSI sebagai wali kelas 11 MIPA unggulan 2 SMA PGRI Cibinong dan Ibu Diana Mustika SPD selaku instruktur di kelas 11 MIPA unggulan 2 serta seluruh peserta. Saya ucapkan selamat bergabung di acara webinar pagi hari ini. Dengan semangat saya sampaikan bahwa acara ini akan dilaksanakan kurang lebih 1 jam, yaitu dimulai dari pukul 11 sampai pukul 12 siang. Acara ini memuat pembukaan dan penyambutan yang sekarang ini kita sama-sama sedang jalani. Yang kedua adalah pemindahan kendali dari host kepada Neila Maulidia Ulfa selaku moderator, lalu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh presenter kami, yaitu Adinda Alicia Putri, dilanjut dengan sesi tanya jawab. Setelah itu sesi pemaparan kesimpulan dari materi yang sudah dipresentasikan. Dan yang terakhir adalah sesi penutupan acara yang akan ditutup kembali oleh host. Diinformasikan juga bahwa saya akan melampirkan Google Form presensi yang akan saya lampirkan di kolom chat. Maka dari itu, saya sangat memohon kepada para peserta untuk mengisi presensi webinar. Saya ingatkan juga bahwa pengisian presensi ini sangat penting untuk kebutuhan data. Jangan sampai ada kolom yang kosong, semua kolom wajib diisi. Juga ada kolom pesan dan kesan, jadi presensi ini bisa dilakukan di awal, di pertengahan, atau di akhir acara. Presensi cukup diisi sekali saja teman-teman oleh masing-masing peserta. Link presensi juga akan saya lampirkan 10 menit sekali agar teman-teman yang baru bergabung atau mungkin lupa untuk mengisi presensi masih bisa mengisi dan masuk ke data kami. Baik, sepertinya teman-teman sudah penasaran ya dengan isi dari acara pada hari ini. Teman-teman dimohon untuk memperhatikan acara ini. Dengan itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut moderator kita, Neila Maulidia Ulfa. Terima kasih Astri atas pembukaannya dan memperkenalkan tim kami. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Juju Juriah SSI selaku wali kelas kami dan Ibu Diana Mustika SPD selaku instruktur kami. Nah, pada materi ini kelompok kami akan membahas materi tentang vaksinasi COVID-19 menuai pro kontra dan akan dibawakan oleh teman kita yang bernama Adinda Alicia Putri. Sebelum masuk ke materinya, saya ingin menjelaskan sedikit informasi tentang Adinda. Jadi, Adinda lahir di Bogor pada tanggal 9 Agustus 2005 dan memiliki hobi menggambar. Untuk nomor teleponnya, mungkin saya akan menaruhnya di kolom chat. Sebelum kita masuk ke materi, teman-teman tolong ya untuk menonaktifkan mic-nya agar Dinda dapat menyampaikan materinya dengan jelas dan dia bisa lebih fokus. Nah, tanpa berlama-lama, karena mungkin juga udah ada yang penasaran dengan materinya, dipersilakan untuk Dinda untuk memaparkan materinya. Silakan Dinda. Baik, terima kasih moderator. Untuk itu saya izin untuk share screen. Baik, apakah share screen saya sudah terlihat?
Sudah. Jika sudah terlihat, di sini saya akan menyampaikan materi tentang vaksinasi COVID-19 menuai pro dan kontra. Tahukah kalian sudah berapa lama negeri tercinta kita ini dilanda oleh COVID-19? Tanpa dirasa sudah hampir 2 tahun kita dilanda oleh pandemi COVID-19, yang dimana kita diharuskan di rumah saja, dan hal itu menyebabkan kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh atau PBB, serta WFH atau work from home. Pemerintah pun sudah sampai memberlakukan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara besar-besaran. Namun kasusnya masihlah selalu meningkat. Usaha lain untuk memutus mata rantai COVID-19 yaitu dengan vaksinasi. Pada awal tahun 2021, pemerintah telah mendistribusikan vaksin sebagai antibodi masyarakat yang diharapkan mampu menjadi penangkal virus corona, agar kasus terkonfirmasi COVID-19 bisa segera dihentikan. 3 jenis vaksin yang digunakan oleh Indonesia yaitu vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca, dan vaksin Sinopharm. Informasi ini didapat dari Satgas Penanganan COVID-19. Jenis vaksin tersebut telah direkomendasikan oleh WHO melalui penggunaan data darurat atau EUL. Dan tentunya ketiga vaksin tersebut sudah dipastikan keamanan dan keefektifannya. Untuk mendatangkan vaksin, tentunya negara memerlukan dana yang tidak sedikit. Akan tetapi masih saja terdapat pro dan juga kontra dari pihak masyarakat dalam menanggapi vaksinasi ini. Beberapa hal yang menyebabkan adanya pro dan kontra mengenai vaksinasi COVID-19 ini adalah tak tahu cara kerja vaksin, tersebarnya berbagai berita hoaks, program vaksinasi berbayar, vaksinasi pada anak, serta sertifikat vaksin jadi syarat perjalanan dan aktivitas di luar. Yang pertama ialah tak tahu cara kerja vaksin. Program vaksin sudah mulai berjalan, namun banyak masyarakat yang kurang begitu paham mengenai cara kerja vaksin itu sendiri. Program pemerintah dan swasta menjalankan vaksin ini sudah cukup baik. Akan tetapi lebih baik jika program vaksin ini bersamaan dengan pemberian edukasi kepada masyarakat tentang vaksin itu sendiri. Karena pada dasarnya pemberian edukasi ini dapat membuat masyarakat menjadi lebih tahu dan yakin untuk mengikuti vaksin. Kemudian di sini saya memiliki beberapa berita yang di mana ada seorang public figure bernama Ernest Prakasa yang mengungkapkan pentingnya edukasi. Dia beranggapan bahwa program vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah dan swasta sudah cukup baik, namun lebih baiknya lagi disertai dengan edukasi. Dan juga di sini ada artikel dari Kumparan yang dimana memberitahu membuat kecemasan masyarakat meningkat karena kurangnya informasi tentang vaksinasi ini. Kemudian yang kedua, tersebarnya berbagai berita hoaks. Banyaknya kabar simpang siur mengenai vaksin COVID-19 membuat para masyarakat resah yang dimana entah berita itu benar atau berita hoaks. Karena di tengah kondisi pandemi yang belum selesai, kedatangan vaksin COVID-19 di Indonesia menimbulkan berbagai isu yang justru membuat masyarakat resah. Informasi bahwa vaksin COVID-19 tidaklah aman digunakan sudah banyak tersebar di media sosial atau media penyebar informasi lainnya. Banyak informasi yang didapat dari rekan kerja dan media sosial tidak diimbangi dengan pemilahan serta proses menyaring informasi akan menjerumuskan pada informasi yang salah dan perlu diluruskan.
Oleh sebab itu, sebelum kita menerima berita ataupun informasi secara langsung, menerima berita atau informasi, janganlah kita langsung menerimanya secara bulat atau secara mentah-mentah. Hendaklah kita memilah dan mencari kebenarannya terlebih dahulu. Karena pastinya kita tidak ingin mendapatkan berita hoax yang dapat merugikan kita, bukan? Kemudian, yang di sini saya memiliki beberapa berita dari kompas.com yang dimana menyatakan bahwa hoax itu dapat membuat terhambatnya proses vaksinasi. Tidak hanya vaksinasi, tapi ada juga di sini banyaknya orang yang tidak percaya dengan COVID-19 karena berita hoax tersebut. Di sini juga ada contoh-contoh berita hoax yang mungkin sempat ramai dan menghebohkan juga. Salah satunya adalah vaksin tidak berkualitas karena dibuat terburu-buru. Nah, salah satu hoax ini menyebutkan vaksin COVID-19 dibuat dengan terburu-buru sehingga tidak efektif dan memiliki banyak efek buruk pada tubuh. Namun, pada faktanya, pembuatan vaksin dipercepat, tapi bukan berarti tidak dilakukannya sesuai protokol atau menghilangkan pengujian menyeluruh. Kemudian contoh yang kedua ialah ada vaksin COVID-19 mengandung microchip magnetik. Ini pun sempat membuat heboh masyarakat karena mengira di dalam vaksin COVID-19 itu mengandung microchip magnetik. Dan kabar ini sudah dibantah oleh pemerintah Indonesia juga beberapa pemerintah di luar negeri. Yang ketiga, adanya program vaksinasi berbayar. Program vaksinasi gotong royong atau 3R individu atau vaksinasi COVID-19 berbayar segera dilakukan pemerintah melalui PT Kimia Farma Tbk dengan biaya Rp879.140 untuk 2 dosis. Dan vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinopharm. Pada program ini, PT Kimia Farma menegaskan bahwa program ini dibuat bukanlah untuk mengambil keuntungan. Namun, banyak masyarakat yang menolak vaksinasi berbayar ini. Bahkan mereka berbondong-bondong mengisi petisi yang berisi seruan untuk menolak program vaksinasi berbayar ini. Dan di sini saya memiliki beberapa berita. Ada yang dari Liputan 6 serta Detik Finance. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi, beritanya itu mengatakan bahwa PT Kimia Farma itu menegaskan program vaksinasi ini tidak sama sekali untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mendukung program vaksinasi pemerintah dengan memperluas akses vaksinasi. Namun masih tetap dibantah juga oleh para masyarakat dan mereka beramai-ramai untuk mengisi petisi dan kurang lebih petisi tersebut sudah berisi sangat banyak ya, sekitar 7.900 orang pada Senin pagi tanggal 12 Juli. Mungkin sekarang bisa bertambah banyak lagi ya. Dan di sini juga ada vaksin COVID-19 berbayar tuai pro kontra dari ekonomi. Kemudian yang keempat ada vaksin pada anak. Saat ini pemberian vaksin COVID-19 tidak hanya ditunjukkan kepada tenaga kesehatan, dewasa, atau lansia. Namun, anak-anak sudah mendapat vaksin sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam surat edaran tersebut disebutkan anak dengan usia 12-17 tahun sudah diperbolehkan menerima vaksin COVID-19. Demikian, hal ini menimbulkan pro dan kontra tentang pemberian vaksin COVID-19 pada anak turut bermunculan. Bagi yang pro, akan mengatakan remaja berperan dalam transmisi. Anak-anak juga dapat menularkan virus COVID-19. Apalagi, anak-anak pasti mempunyai kegiatan yang cukup banyak, sehingga sulit untuk menyuruh anak-anak untuk menggunakan masker atau tidak melakukan hal yang berkerumun, karena pastinya anak-anak sangat suka bermain ya. Sedangkan bagi kelompok yang kontra, biasanya bukan karena manfaat kedokteran,
Hal yang menjadi permasalahan adalah ketersediaan stok vaksin COVID-19. Mereka menegaskan stok vaksin COVID-19 ada atau tidak, karena menurut mereka penularan utama di sekolah itu pada orang dewasa. Jadi selesaikan dulu pada orang dewasa. Hal inilah yang menjadi alasan orang tua tidak mengizinkan anaknya divaksin. Kemudian di sini saya memiliki beberapa bukti berita, ya, ada yang dari website Unair dan ada kompas.com. Di sini menyatakan adanya pro kontra seperti yang saya sampaikan tadi, di mana yang pihak pro mengatakan bahwa anak-anak itu memiliki banyak kegiatan sehingga harus divaksinasi, namun yang kontra itu meragukan ketersediaan vaksin COVID-19 yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kemudian yang kelima, sertifikat vaksin jadi syarat perjalanan dan aktivitas di luar. Rencana menggunakan bukti vaksinasi sebagai syarat perjalanan sebetulnya juga sudah dipertimbangkan banyak negara. Sebagai contohnya Cina, Jepang, Inggris, dan Uni Eropa. Indonesia pun sudah mulai menerapkan syarat tersebut di beberapa daerah dan sudah mulai diberlakukan. Namun, hal tersebut mengandung pro dan kontra, yang dimana satu sisi penerapan kebijakan tersebut dianggap akan membuat orang-orang bisa kembali berpergian, sehingga menghidupkan perekonomian. Di satu sisi lain, ada kekhawatiran bahwa sertifikat vaksin akan mendorong penyalahgunaan dan diskriminasi. Karena bisa saja ada orang yang tidak bisa mendapat sertifikat karena misalnya memiliki kondisi yang membuatnya tidak bisa divaksinasi. Karena setiap orang pasti tidak semua orang memiliki kesehatan yang cukup baik. Ada beberapa orang yang memiliki penyakit bawaan ataupun penyakit yang sudah lumayan parah sehingga tidak dapat mengikuti vaksin, dan itu akan menyebabkan dia tidak dapat sertifikat vaksin. Dan di sini ada beberapa artikel mengenai sertifikat vaksin. Ya, di sini menyatakan bahwa penerapan itu dianggap dapat membuat orang-orang menghidupkan perekonomian kembali, namun dapat dikhawatirkan juga menimbulkan penyalahgunaan dan diskriminasi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Dinda atas materinya yang sangat bagus dan bermanfaat sekali untuk kita di era pandemi ini ya. Setelah Dinda memaparkan materi, apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Mungkin bisa raise hand ya, dan menyebutkan nama dan juga kelompoknya. Silakan yang ingin bertanya. Mungkin Ibu Diana, ada. Oh, Vito. Silakan Vito. Ya, perkenalkan nama saya Fitra Marjati dari kelompok 7. Saya mau nanya, kan tadi kan di awal tuh disebutin ya, ada 3 vaksin yang ada di Indonesia. Bisa dijelasin nggak, apa sih perbedaan ketiga vaksin itu? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Vito. Untuk pertanyaannya, saya izin menjawab. Pastinya di sini vaksin-vaksin tersebut memiliki beberapa bahan baku yang sedikit berbeda ya. Jadi di sini tuh tidak semuanya sama. Dan begitupun kinerjanya ada yang bekerja masuk ke dalam kinerjanya itu ada yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian mempengaruhi sel-sel dan imun-imun kita. Terus juga ada beberapa vaksin yang di mana reaksi setelah vaksinnya itu berbeda-beda, seperti kayak ada di mana yang vaksin menyebabkan orang itu habis
habis vaksin menjadi demam ataupun badannya pegal-pegal, itu pasti ada karena vaksin itu sebenarnya juga merupakan sebuah virus yang dilemahkan, sebuah virus yang dilemahkan agar dapat menguji imun kita gitu. Jadi seperti itu jawaban saya. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, Vito udah jelas ya berarti ya jawaban dari Dinda ya. Jelas. Oke. Terima kasih. Selain Vito, ada yang ingin bertanya lagi mungkin dari kelompok lain? Silakan. Faris Alban ya. Silakan Faris, ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Alban Erdams dari kelompok 2. Izin ingin bertanya, apakah vaksin Nusantara itu ada? Soalnya kan saya pernah dengar desas-desusnya itu vaksin Nusantara itu ada gitu. Tolong dijelaskan. Baik, Faris, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab. Jadi vaksin Nusantara itu ada, akan tetapi di sini ada sedikit dari yang saya baca di beberapa berita itu ada penundaan kepada vaksin Nusantara karena ada beberapa faktor yang dalam uji klinisnya itu kurang meyakinkan. Jadi di sini vaksin Nusantara itu ada, namun sedang ditunda terlebih dahulu untuk pengeluarannya. Sekian jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Oke, udah jelas ya Faris ini ya. Nah sekarang Jevano, silakan Jevano jika ingin bertanya. Ya, nama saya Jevano, saya izin bertanya tentang vaksinasi anak. Kenapa vaksinasi anak itu pakai vaksin Sinovac? Kenapa nggak pakai vaksin yang lain? Terima kasih. Baik, terima kasih Jevano atas pertanyaannya. Mungkin anak-anak itu diberi vaksin Sinovac karena vaksin Sinovac juga vaksin yang sudah dari awal lebih awal masuk ke Indonesia dan sudah banyak pengujian lainnya, dan mungkin dari efek sampingnya Sinovac ini tidak terlalu mempengaruhi keadaan fisik dari anak tersebut, walaupun terkadang anak-anak sehabis divaksin oleh vaksin Sinovac itu masih ada yang suka demam ataupun badannya menjadi pegal-pegal beberapa hari. Namun vaksin Sinovac itu vaksin yang mungkin bisa dibilang yang sedikit kemungkinannya untuk menyebabkan sakit setelah vaksin. Seperti itu. Oke, makasih. Oke, Jevano, makasih atas pertanyaannya. Dan selain Jevano, ada yang lagi ingin bertanya? Boleh. Oke, Putri. Oke, silakan Putri untuk pertanyaannya. Saya Putri Aprilia Almeida Mutakin dari kelompok 1 ingin bertanya bagaimana pendapat atau pandangan Dinda tentang sertifikat vaksin yang menjadi syarat dalam menjalankan aktivitas di luar. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Menurut saya, untuk sertifikat vaksin yang diberlakukan untuk perjalanan juga aktivitas di luar atau di publik itu dapat mungkin dapat meminimalisir ya banyaknya kerumunan yang jika beberapa orang itu kayak misalkan ingin keluar atau pergi berbelanja itu kan berarti harus memberitahu sertifikat vaksin, dan itu dapat membuat orang-orang mungkin menjadi sedikit lebih aman karena sudah divaksin juga, namun tetap menerapkan protokol kesehatan, dan mungkin efektif juga untuk menurunkan
menurunkan kasus COVID-19 ini karena orang-orang itu sudah divaksin dan tetap menjaga protokol kesehatan. Itu jawaban saya. Oke Dinda, terima kasih atas jawabannya ya. Putri udah jelas ya berarti ya. Selain Putri, ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin dari Ibu Diana atau Ibu Juju ingin bertanya, silakan. Tidak ada, cukup aja. Oke, Ibu. Mungkin saya saja ya yang bertanya kepada Dinda. Dinda, aku mau nanya, selain mengedukasi, cara apa lagi sih yang tepat agar masyarakat ini tuh yakin untuk vaksin gitu? Terima kasih Dinda. Ya, terima kasih Nei atas pertanyaannya. Jadi di sini itu selain diberikannya edukasi ataupun pembelajaran mengenai vaksin tersebut, kita untuk membuat masyarakat lebih percaya itu bisa dengan pemerintah mengeluarkan informasi atau sebuah bisa dibilang pengumuman ataupun berita yang berisi tentang bagaimana sih vaksin itu, kemudian di situ juga dicantumkan kehalalan atau tidaknya vaksin tersebut, karena di Indonesia itu kan mayoritas beragama Islam ya, jadi juga untuk kehalalan vaksin tersebut sangatlah penting untuk membuat masyarakat lebih percaya kepada vaksin tersebut, juga jangan dan juga diharapkan untuk pemerintah itu menjadi lebih jujur dan terbuka kepada masyarakat ya. Jadi tidak ada yang disembunyikan tentang vaksin yang ada di Indonesia gitu. Jadi uji klinisnya jelas, kehalalannya jelas, terus senyawa-senyawa yang ada di dalam vaksin itu pun jelas. Baik, sekian jawaban dari saya. Iya, makasih jawabannya lengkap banget ya. Mungkin setelah habis saya ada lagi kan yang ingin bertanya? Sebelum mungkin saya tutup tanya jawabnya, ada lagi? Oke, karena tidak ada yang bertanya, sesi tanya jawab saya tutup ya, dan dipersilakan untuk Dinda untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan Dinda. Baik, jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi ialah pada program vaksinasi ini tidak semua orang pro atau setuju dengan berbagai keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Pasti akan ada kontra ataupun pertentangan karena masing-masing orang memiliki pendapat tersendiri. Dengan itu tergantung pemerintah dalam menyikapi berbagai pendapat tersebut. Adapun beberapa penyebab timbulnya pro dan kontra dari vaksinasi ini adalah tak tahu cara kerja vaksin, tersebarnya berbagai berita hoaks, adanya program vaksin berbayar yang tidak disetujui oleh masyarakat, dan vaksinasi pada anak, serta sertifikasi vaksin menjadi syarat perjalanan dan aktivitas di luar. Baik, terima kasih. Sekian dari kami sekian materi yang kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari materi yang telah kami sampaikan. Oke, terima kasih Dinda atas closing statement-nya. Karena materinya kita sudah selesai, saya juga ingin memberikan sedikit kesimpulannya. Jadi dari materi ini kita jangan cepat mencari kesimpulan atas berita-berita yang kita dapatkan, dan juga peran pemerintah ini sangat penting untuk mengedukasi masyarakat supaya masyarakat ini mau vaksin dan nggak takut lagi untuk vaksin. Mungkin itu kesimpulan dari saya, dan juga sesi presentasi juga sudah selesai, dan jika nanti Zoom-nya
waktunya selesai, kalian bisa join lagi. Nah, karena semua sudah selesai, untuk acara selanjutnya saya akan kembalikan ke host. Sebelumnya saya juga ingin meminta maaf jika saya ada kesalahan kata, mungkin ada kekurangan dalam berbicara, saya minta maaf. Dan selanjutnya saya akan kembalikan ke host. Silakan Astri. Terima kasih Naila dan Adinda. Diinformasikan kembali kepada seluruh peserta bahwa webinar hari ini akan segera berakhir. Jadi saya ingatkan kembali untuk mengisi presensi di Form yang sudah saya lampirkan di kolom chat. Baik, semua rangkaian acara pada hari ini telah selesai. Dengan demikian, berakhir sudah acara webinar dengan topik vaksinasi COVID-19 menuai pro dan kontra pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih, dan apabila pemandu acara ini kurang berkenan, maka mohon maaf. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang, tentunya dengan semangat baru dan sehat semuanya. Tetap semangat kepada seluruh peserta. Untuk masalah join lagi mungkin sudah tidak usah karena sudah selesai semua rangkaian acaranya. Selamat beristirahat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanggapannya Bu Juju.